Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bersabdalah Engkau Tuhan pada saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu hari ini, saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama. Karena minggu hari ini kita berbicara tentang bagaimana Allah Trinitas, dan kita mengakui serta mentaati Allah Trinitas itu. 2 Tawarik pasal 31, 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai 5, kemudian ayat yang ke-11 sampai 12 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saya memberikan tema pada hari ini, pengakuan dan ketaatan pada Allah Tritunggal. Karena pada minggu hari ini berkaitan dengan Minggu Trinitas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita berbicara dua hal dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Hal yang pertama adalah tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, bagaimana pengakuan dan ketaatan kita sebagai orang percaya kepada Allah Tritunggal itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya di dalam kitab-kitab perjanjian lama, bahkan kitab Taurat, sampai kepada kitab perjanjian baru, kita kenal bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Allah itu Esa. Allah itu tunggal, tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Itu jelas sekali di dalam hukum-hukum Taurat yang ke-10 itu. 10 hukum Taurat secara khusus, hukum-hukum yang terutama. Hukum-hukum yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu dinyatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allah yang kita benar-benar percayai sebagai Allah yang sendiri dan benar-benar berkedaulatan. Tetapi Allah yang tunggal itu, Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu berada atau bertindak di dalam 3 kepribadian. Di dalam 3 kepribadian, kemudian di dalam 3 eksistensinya, dan 3 di dalam penyataan. Allah yang tunggal itu bertindak atau hadir di dalam 3
kepribadian dalam 3 tindakan atau penyataan. Yang pertama, sebagai Allah Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai Allah Bapa, penyataan Allah dikenal sebagai pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan semesta. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, jelas dinyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang disebut creatio ex nihilo. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kita mau melihat betapa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semesta, baik itu kosmos maupun kosmik. Dia bertindak di dalam sejarah untuk menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah Allah yang menciptakan saudara dan saya, yang mendesain kita demikian rupa, yang menata alam semesta ini untuk kepentingan manusia, untuk kebutuhan manusia, untuk keperluan kita sebagai ciptaan yang terakhir dan yang tertinggi nilainya. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, yang kedua, Allah anak. Sebagai Allah anak, ia tampil di dalam diri Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada kekekalan. Maka seluruh proses keselamatan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Allah tampil di dalam pribadinya, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia, agar dunia boleh diselamatkan dan kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu saudara yang kekasih, bagaimana kita diselamatkan? Itulah cara Allah hadir dalam diri Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman maut. Yang ketiga, Allah tampil di dalam pribadi sebagai Allah Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus dikenal juga sebagai penolong. Roh Kudus juga dikenal sebagai penghibur. Roh Kudus juga dikenal sebagai roh kebenaran. Roh yang menyertai bersama-sama dengan hidup saudara dan saya. Bersama-sama hadir di dalam hidup saudara dan saya. Menyertai kita senantiasa. Hadir, menopang, menghibur, menguatkan di tengah-tengah banyak persoalan-persoalan hidup. Saya pernah katakan dalam khotbah sebelumnya, bahwa saat Yesus kembali kepada kemuliaannya di surga, maka yang tinggal adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Yang menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tritunggal itu, kita merasa peranan Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Kita memang lemah, tetapi kita punya Tuhan yang sangat kuat. Amin. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan punya segalanya. Saat jiwa kita lelah, Ia tidak pernah lelah mengasihi saudara dan saya. Saat kita tidak sempurna, tetapi Tuhan mengasihi kita dengan kesempurnaannya. Oleh karena itu layaklah kita nyanyikan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Luar biasa. Itulah cara Tuhan hadir di dalam Tritunggalnya, memberkati, menyertai, bahkan sudah menciptakan kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang sempurna. Lalu kita diselamatkan melalui Yesus Kristus yang berkorban, dan kita disertai senantiasa di dalam pribadi Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita, sebagai respon kita atas seluruh kebaikan Allah ini? Bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik bagi Allah?
Bagaimana kita melakukan penghormatan, pengagungan, dan ucapan syukur kita kepada Allah. Tapi kekasih, kalau kita baca tadi dari kitab 2 Tawarik, berbicara tentang bagaimana Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seluruh perilakunya benar-benar berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, selama dia memimpin sebagai raja, di masa pemerintahannya dia melakukan satu reformasi yang luar biasa, menata kembali kehidupan umat Israel untuk boleh kembali kepada ketaatan terhadap Allah, untuk boleh memperbarui kehidupan rohani umat Israel. Bagaimana mereka menghormati Allah, bagaimana mereka mengagungkan Allah, bagaimana mereka melakukan ucapan syukur kepada Allah. Lewat apa Bapak Ibu kekasih? Raja Hizkia membuat ketetapan-ketetapan sebagai bukti respon terhadap Allah Tritunggal yang sudah begitu baik, yang sudah menyertai kehidupan umat Israel, yang memimpin, memelihara dan menggembala kehidupan umat Israel. Dia melakukan ketetapan-ketetapan sebagai berikut, saudaraku yang kekasih. Yang pertama sekali, ia menetapkan agar mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Itu di pada ayat 2b tadi. Mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Ini penting sekali Bapak Ibu yang kekasih. Bagi orang Israel, korban-korban ini sangat memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, sebagai bukti bahwa mereka menyembah dan menyatukan dirinya kepada Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, dan menyatakan rasa syukur mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua, Hizkia menetapkan agar orang-orang Israel, agar umat Tuhan senantiasa mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian. Mengucap syukur sambil menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan senang sekali dengan puji-pujian. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan diagungkan di atas puji-pujian, di atas rasa syukur kita kepadanya. Dan yang berikut dikatakan juga bahwa dia menetapkan untuk melayani di rumah Tuhan, melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh total di rumah Tuhan, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Pelayanan yang sungguh-sungguh dan berkenan kepada Allah. Itu yang ditetapkan oleh Hizkia kepada umat Allah, agar umat Allah senantiasa menghormati Tuhan, agar umat Allah senantiasa mengagungkan Tuhan dan menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan kita untuk boleh memberikan inspirasi kepada kita sebagai orang-orang percaya, agar kita juga seperti umat Allah itu, mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan, menyanyikan puji-pujian, mengucapkan syukur, dan melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Hizkia melakukan apa yang baik. Hizkia melakukan apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Allah. Inilah yang mau kita teladani dari kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu yang kekasih. Inilah yang mau kita teladani, yang harus kita lakukan sebagai respon kita kepada Allah yang luar biasa itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, ada satu ilustrasi. Saya belajar ilustrasi ini dan tertarik sekali bahwa ternyata harus diakui, jujur atau tidak,
sering sekali kita dalam hubungannya dengan Tuhan selalu berkaitan dengan hal-hal yang gratis. Berkat maunya gratis, ya, tidak usah dibebankan oleh segala hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pelayanan dan gereja. Kalau bisa menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan secara gratis. Ya, demikian yang sering sekali kita harapkan, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, ilustrasi ini berbicara tentang ada satu kebun binatang. Ya, namanya kebun binatang tentu lengkap dengan hewan-hewan, baik itu yang jinak maupun hewan-hewan yang galak atau hewan-hewan yang buas. Nah, Bapak Ibu kasih, tentu dalam kebun binatang ini atau pada kebun binatang ini akan ada pengunjung yang akan berkunjung ke situ untuk melihat-lihat. Ya, barangkali untuk selfie-selfie, ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menyenangkan di kebun binatang. Nah, kebun binatang ini menetapkan tarif. Menetapkan tarif yang pertama sekali bahwa dia menetapkan tarif pada pertama sekali 50.000 untuk sekali masuk per orang, per kepala. Nah, Bapak Ibu kekasih, tarif 50.000 per kepala yang ditetapkan oleh kebun binatang ini ternyata tidak mendapat respon dari pengunjung. Ya, barangkali kemahalan. Nah, pada waktu itu setelah beberapa waktu pihak kebun binatang ini melihat tidak ada pengunjung, bahkan sepi sekali. Lalu dia mulai berpikir, bagaimana yang harus saya lakukan? Nah, cara yang paling memungkinkan adalah menurunkan tarif tiket masuk. Lalu dia bicara dengan manajemen, dia katakan kita turunkan tarifnya. Ya, berapa Pak? Ya, kita jadikan saja 25.000. Lalu mereka sepakat dan menetapkan tarif 25.000 per kepala untuk satu kali kunjungan. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, pada waktu tarif ini pun dipasang sebesar 25.000, ternyata pengunjung pun enggan masuk, saudara kekasih. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang berminat, barangkali masih kemahalan. Nah, beberapa waktu ditunggu, ternyata kebun binatang ini masih sepi dan tidak ada yang berminat untuk hadir, untuk berwisata atau untuk berkunjung ke kebun binatang ini. Pada akhirnya, Bapak yang kekasih, kebun binatang ini, pihak kebun binatang ini segera semakin menurunkan tarif lebih rendah lagi, 10.000 per kepala atau per orang untuk sekali kunjungan. Lalu mereka berharap dengan tarif yang sudah begitu murah, ini bakal ada dan menarik pengunjung untuk datang ke kebun binatang itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tunggu punya tunggu, hari lepas hari itu tidak ada juga yang berkunjung ke kebun binatang ini. Wah, pihak kebun binatang sudah mulai panik dan bicara kepada manajemennya dan seluruh pegawai-pegawai yang ada di situ. Ini bagaimana ini ya? Kok 10.000 juga kita bikin tarif, tidak ada juga yang masuk, tidak ada juga yang berkunjung. Akhirnya mereka sepakat, apa boleh buat? Barangkali ini yang terbaik mereka harus lakukan. Bapak Ibu, pada papan tarif harga itu ditulis kata gratis. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang melihat pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung ke situ, melihat tulisan di papan tarif ini gratis, waduh luar biasa Bapak Ibu kekasih. Mereka ramai-ramai berjubel untuk masuk ke situ. Mereka berdesak-desakan, wah mumpung gratis ini coy, enak sekali ini gratis ini coy, yo mari kita masuk sama-sama, mari kita ramai-ramai. Begitu banyak orang yang masuk, berjubel, bahkan berebutan dengan penuh sukacita, mumpung gratis. Bapak yang kekasih Yesus Kristus, inilah yang terjadi. Yang terjadi pada kebun binatang itu. Banyak sekali orang berkunjung, tetapi tiba-tiba pada waktu orang-orang sedang menikmati, sedang asik melihat-lihat kebun binatang itu, tiba-tiba beberapa pegawai kebun binatang itu membuka pintu-pintu kerangkeng dari binatang-binatang buas yang ada di situ. Membuka pintu kerangkeng kandang singa, kandang harimau, kemudian ada beruang,
kemudian kandang ular dan sebagainya, binatang-binatang yang buas. Pada waktu binatang-binatang itu keluar dari kandang, apa yang terjadi? Kepanikan luar biasa. Kepanikan luar biasa. Pengunjung sudah mulai lari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Dan tentu apa yang ada dalam pikiran pengunjung tadi yang begitu panik mencoba menyelamatkan diri, mereka harus keluar dari kebun binatang itu. Mereka harus secepatnya keluar dari kebun binatang itu untuk mencari keselamatan, untuk menghindari serangan daripada binatang-binatang buas yang dilepaskan ini. Dan pada waktu mereka menuju ke pintu keluar dari kebun binatang ini, tertulis di situ, untuk keluar tarifnya 50.000 sampai 100.000. Bapak kekasih, 50.000 sampai 100.000. Apa yang terjadi? Orang segera mengeluarkan uang, segera tanpa memberikan apapun. Mereka keluarkan 50.000, mereka keluarkan 50.000 dengan begitu cepat. Barangkali kalau dikasih pasang tarif juga 200.000, mereka juga akan segera membayar itu untuk satu kali keluar. Kenapa? Karena mereka harus selamat. Bapak yang kasih Yesus Kristus, banyak sekali orang percaya seperti itu. Banyak sekali orang-orang Kristen dalam hubungannya dengan Tuhan mau serba gratis. Mau serba gratis, berkat mau gratis, penyertaan mau gratis. Ya kan begitu? Udara mau gratis, segalanya serba gratis dengan Tuhan. Sekalipun dia menjadi jemaat di rumah Tuhan itu, cuma di satu gereja, tapi semuanya serba gratis. Ya, semuanya serba gratis. Bapak kasih. Mari kita lihat sekarang. Ketika orang-orang yang berkunjung di kebun binatang itu mengalami kondisi yang sulit, mengalami persoalan yang berat, ancaman dan sebagainya, bahkan sakit penyakit, baru mereka siap untuk mengeluarkan seberapapun biaya. Seberapapun biaya untuk pengobatan, seberapapun biaya untuk melepaskan diri dari kondisi yang paling parah. Dan semuanya dilakukan. Kita banyak sekali orang Kristen seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan begitu bermurah hati dalam kehidupan kita. Dan kita mengembalikan itu, begitu berpikir-pikir dengan Tuhan. Begitu berpikir-pikir dengan Tuhan. Iya, ada banyak kewajiban umat Tuhan yang harus dan lalai sampai saat ini. Ada banyak jemaat Tuhan yang tidak menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka, tetapi enggan untuk memberikan persepuluhan. Sebagaimana Hizkia menetapkan itu, memberikan persembahan korban-korban bakaran, kemudian korban keselamatan, lalu memberikan persepuluhan dengan setia. Dia katakan kepada umat Israel harus setia untuk memberikan persembahan-persembahan khusus. Bahkan beberapa ayat tadi sudah kita baca, persembahan persepuluhan itu penting. Sebab itu hak Tuhan, Bapak Ibu kasih. Itu milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia menjaga saudara pagi, siang, dan malam. Dia merawat saudara, dia mengembalikan kehidupan saudara. Dia mengembalakan kehidupan kita. Ya, bahkan berkat-berkatnya tidak pernah berhenti mengalir. Sekalipun kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita memang lemah, tetapi kita punya Tuhan yang sangat kuat. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan punya segalanya. Saat jiwa kita lelah, Ia tidak pernah lelah mengasihi saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu, sebagaimana Hizkia menetapkan, ketetapan yang penting bagi umat Allah sebagai bentuk respon kepada kasih Allah Tritunggal itu, yang sudah menciptakan kita, menghadirkan kita di dunia ini sebagai umat-umat yang memberkati dan diberkati, dan juga kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, bahkan disertai senantiasa oleh Roh Kudus. Mari, apa yang Tuhan rindukan dari hidup saudara dan saya, apa yang Tuhan wajibkan dari kehidupan saudara dan saya, mari kita penuhi, mari kita lakukan. Itu tanda bahwa kita taat dan menghormati Tuhan, bahwa kita mengagungkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita gairahkan untuk memberikan
persepuluhan kita kepada Tuhan, persembahan-persembahan, korban-korban pujian dan ucapan syukur. Mari kita gairahkan, sebab itu yang Tuhan suka dari kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan rindukan dari kehidupan saudara dan saya. Itu artinya apa? Kita mengerti bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita mengerti bagaimana kita mengagungkan Tuhan. Dan kita mengerti bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak akan miskin jika kita tidak memberi kepadanya. Saudara kekasih, Tuhan tidak akan miskin jika kita tidak memberi apa-apa kepadanya. Tetapi Tuhan mau kita mengerti bahwa kita adalah umat yang sudah diberkati. Tuhan senang kita mengerti mengucap syukur. Tuhan senang kita mengerti akan tanggung jawab dan kewajiban kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, pada saat ini ya Bapak, pada hari ini. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami boleh diberkati ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki iman dan kehidupan sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa Allah Tritunggal yang senantiasa menolong kami, yang sudah menjadikan kami, menciptakan kami, menghadirkan kami di bumi ini, dan sudah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus dan menyertai kami dalam Roh Kudus. Ajarkan kami Bapa untuk setia kepada Tuhan, setia dalam segala hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kami kepada Engkau, sebab Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih sayang Allah Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus itu senantiasa yang menyertai kehidupan kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom.